Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. InsyaAllah Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir, semoga kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah makan Allah, kita masih membahas tentang fadilah surah Ali Imran. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua fadilah, di antaranya yang disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail, bangun di malam hari, di saat dia duduk di atas pembaringannya sebelum berwudu, beliau mewiridkan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 sampai 200, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Itu bacaan Nabi sebelum berwudu, sebelum melakukan salat malam. Juga fadilah berikutnya yang sudah kita bahas adalah ayat 26 dan 27 dari surat Ali Imran. Itu diajarkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal, ditambahi dengan sedikit doa. Itu bisa menjadi wirid bagi mereka yang terlilit hutang. Kata Nabi SAW, seandainya mereka mengamalkan itu, atau siapapun yang mengamalkan itu, walaupun hutang sebanyak atau setinggi gunung, insya-Allah dengan izin Allah dia akan terlunasi. Tentunya dengan Allah membuka jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki. Hutang itu kalau diinginkan untuk dibayar, maka terbayar. Tapi kalau tidak ada rencana untuk bayar, maka susah untuk membayar. Baik, ini doa tentang pembebas hutang itu, wirid yang bersertaan dengan surat Ali Imran itu sudah saya WA ke salah satu jamaah dan sudah disebarkan di dalam grup. Silakan diamalkan, dan tentunya yang mengamalkan ketahuan bahwa dia banyak hutangnya. Ya tentunya begitu ya. Jadi Ustaz saya tanya, jumpa sama saya, ada diamalkan Pak? Alhamdulillah Ustaz saya amalkan, berarti ada hutang ya. Baik, jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung fadilah berikutnya dari surat Ali Imran. Tinggal dua yang tersisa, yaitu orang-orang yang menguasai surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini digabung dengan Al-Baqarah kembali, maka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Nabi SAW. Dan tentunya terutama di zaman hidupnya Nabi. Tapi itu menunjukkan kiasan Nabi memuliakan, Nabi menghargai mereka yang tahu tentang kandungan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi digabung antara Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan ini berdasarkan keterangan dari sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik.
Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Anas bin Malik menceritakan anna rajulan kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat-sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan tugas sebagai penulis wahyu. Jadi Nabi memilih, tidak semua sahabat diizinkan untuk menulis wahyu. Dan di antara sahabat yang dipilih, kriterianya yang paling utama, karena ini di awal-awal keislaman, tentunya belum sempurna turunnya seluruh ayat. Waqad kana qara'a al-Baqarah wa Ali Imran. Jadi kriterianya yang paling utama di antaranya adalah mereka, yaitu para penulis wahyu ini, bisa membaca dan menguasai surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi ini dua surat panjang yang banyak berisi hukum di dalamnya, dan ini menunjukkan kelebihan di sahabat. Di saat mereka bisa menguasai Al-Baqarah dengan Ali Imran, mereka ditunjuk untuk menjadi penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik menceritakan kondisi di saat itu. Wa kana ar-rajul idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran jadda fina, yani aduma. Dulu, kata Anas bin Malik, siapapun di antara kami yang mampu membaca dan menguasai kandungan. Jadi bahasa qara'a di situ bukan baca harfiahnya saja, karena di zaman Nabi sahabat mengejar isi kandungan. Kalau baca, orang Arab itu mudah membaca, apalagi dulu Al-Quran diturunkan dalam keadaan tidak punya tanda apapun, tidak berbaris, tidak ada titiknya, huruf-hurufnya juga belepotan, tapi mampu dibaca oleh orang Arab karena ketinggian bahasa. Jadi walaupun ba tidak ada titik, ta tidak ada titiknya, tapi mereka tahu yang dimaksud adalah bahasa ini. Nah, jadi maka muncullah, cuma efeknya muncullah dialek-dialek yang berbeda di antara suku-suku Arab, cara baca yang berbeda, atau sekarang lebih dikenal masyhurnya qiraat yang berbeda. Nah, ke disitulah kemudian Utsman berperan untuk menyatukan semua dialek menjadi satu dialek atau satu bacaan agar tidak bercampur dengan ditulisnya kembali Mushaf Utsmani. Jemaah berkah Allah, Anas bin Malik menceritakan, kalau dulu orang bisa baca dan menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran, jadda fina, maka dia mempunyai kedudukan yang mulia di antara kami, yakni azuma, yaitu dianggap orang besar, dianggap layak untuk dihormati. Begitu keterangan Anas bin Malik. Ini intinya di sini. Dari zaman Nabi sudah dimuliakan. Kalau zaman Nabi dimuliakan, maka yang jauh dari Nabi lebih mulia. Kita ini kalau menguasai Al-Baqarah dengan Ali Imran, tentunya sama kemuliaannya dengan orang-orang yang berada di zaman Nabi. Bahkan bisa lebih mulia karena susahnya untuk mengamalkan, mengetahui dengan sebenarnya. Dulu sahabat bisa bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi memuliakan mereka yang menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, kemudian diceritakanlah satu kisah sambungan hadis ini. Ada salah satu penulis, yang kemudian ternyata penulis wahyu ini murtad. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yumli alaihi, ada salah satu penulis yang Nabi mendiktekan kepadanya. Jadi setiap kali turun wahyu Nabi memanggilnya lalu didiktekan. Nabi mendiktekan contohnya kalimat Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fayaktubu aliman hakimah,
orang ini mulai mempermainkan Nabi. Jadi kalau Nabi mendiktekan tulis sesuai dengan yang turun, Ghafurar Rahimah, orang ini menulisnya Aliman Hakimah, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Lain yang disuruh, lain yang ditulis. Fayaqulu lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepadanya, uktub kaza wa kaza, tulislah begini, kata Nabi, begini yang harus ditulis. Karena orang ini punya kemampuan, Nabi mempercayakan kepadanya. Nabi menyambung dengan perintahnya, uktub kaifa syi'ta, tulis dalam dialek manapun boleh, tidak masalah, tapi tulis seperti permintaan Nabi. Wa yumli alaihi, lalu Nabi mendiktekan kembali kepadanya Aliman Hakimah. Jadi di tempat lain Nabi mendiktekan Aliman Hakimah. Dia menulisnya Sami'an Basira. Jadi betul-betul sudah mulai memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap. Dia pikir Nabi tidak tahu tentang penyelewengan yang dia lakukan. Nabi kemudian mengatakan, uktub kaifa syi'ta, tulislah sesuka kamu. Ini bahasa Nabi. Nabi marah dengan keadaan itu, tapi Nabi tidak membongkar kemarahannya dengan membetulkan tulisan itu. Tapi Nabi tahu. Lalu apa yang terjadi kepada laki-laki ini? Kemudian dalam sejarah disebutkan laki-laki ini, jadi ada dua orang yang bermasalah. Yang penulis wahyu, ada dua orang yang kemudian menjadi murtad. Yang pertama ini yang disebut dalam hadis ini, yaitu namanya Abdullah bin Abi Sarh. Dia yang dimaksud dalam keterangan Abu Daud, hadis Abu Daud yang lain. Dan setelah dia lama menjadi penulis Nabi dengan gaya begitu meremehkan, fartadda zalikar rajul 'anil Islam, dan ternyata ujung-ujungnya dia murtad. Falahiqa bil musyrikin, dia mulai bergabung ke dalam kelompoknya kaum musyrik. Wa qala, jadi dia berkata kepada kaum musyrik, ana a'lamukum bi Muhammad, aku, katanya, orang yang paling tahu tentang Muhammad. In kuntu la aktubu ma syi'tu, kalau Muhammad menyuruhku menulis sesuatu, maka suka-suka aku menulisnya. Ini dia sebutkan, dia dalam cerita itu dia ingin mengatakan Muhammad itu tahu apa? Dia enggak tahu apa-apa. Yang dia diktekan lain, yang pun tulis lain. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebihkan beliau dengan sifat ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Itu kelebihan Allah beri kepada beliau untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, di antara salah satu hikmah kenapa Rasulullah Allah buat jadi ummi, tidak bisa membaca dan menulis, agar Al-Quran ini yang akan diturunkan kepadanya tidak bisa dijadikan sebagai fitnah bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Nabi SAW, karena Nabi sendiri tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan hikmah berikutnya, Allah ingin menampakkan bahawa ilmu bisa datang dari Allah tanpa melalui proses. Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Nabi, Allah turunkan ilmu. Dia tahu masa lalu, dia tahu apa yang terjadi di zamannya, dan dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tanpa proses membaca dan menulis. Kita bisa baca, bisa tulis. Apa yang terjadi setelah salat Isya ini kita tidak tahu. Kita hanya tahu masa lalu. Setan sedang lewat. Kita tahu masa lalu, itu pun kalau kita baca. Kalau kita tidak baca, kita tidak tahu apa-apa. Masa depan hanya tebak-tebakan. Bahkan Nabi melaknat, mengancam orang-orang yang suka meramal masa depan. Mendatangi peramal pun diancam. Kata Rasulullah, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi para peramal, wa sa'alahu an syai', dia bertanya sesuatu kepadanya,
fasaddaqahu, dia percaya apa yang diberikan keterangan kepadanya, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, maka ditutup pintu salatnya semenjak dia datang kepada peramal ini 40 hari 40 malam. Itu menunjukkan kemarahan Nabi kepada orang-orang yang mencoba-coba meramal masa depan. Maka seluruh para peramal yang hari ini dibesarkan di media televisi, semuanya adalah dukun-dukun yang terlaknat berpakai dengan memakai pakaian kemeja. Jadi dukun hari ini dimuliakan, buat acara-acara perdukunan, tapi dimuliakan. Orang-orang yang percaya, suka, percaya, maka mereka ditolak salatnya oleh Allah semenjak dia diramal dan dia percaya 40 hari 40 malam. Kata Imam Nawawi, maksud ditolak, salatnya kalau dia melakukan syarat dan rukun cukup, salatnya sah, tapi tidak makbul di sisi Allah selama 40 hari 40 malam, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini enggak bisa mengetahui sesuatu kecuali melalui proses membaca dan menulis. Nabi, tanpa proses itu pun Nabi tahu segala-galanya. Jadi Allah ingin membuktikan kekuasaannya. Jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat tadi ini, Abdullah bin Abi Sarah ini menceritakan ke sesama musyrik, dia remehkan Nabi. Muhammad itu tidak tahu bahawa saya telah merubah tulisannya, saya telah merubah apa yang dia diktekan. Al-Quran itu telah saya rubah. Famata zalikar rajul, dan ketika orang ini meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah begitu mengetahui orang ini meninggal. Jadi kalau buka sejarah tentang ini, orang ini dulu semenjak dia murtad, dalam Islam murtad itu dihalalkan darah. Jadi ada 3 orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal darahnya dalam satu hadis. Yang pertama adalah orang yang membunuh orang lain, maka dihalalkan melalui qisas, halal darahnya. Kecuali kalau dimaafkan oleh ahli warisnya, maka bergantilah darah itu menjadi diat. Dan diat itu pun dibagi dengan 3 model. Kalau diat pembunuhan sengaja, diat syibhul amdi, diat pembunuhan seperti sengaja. Seperti sengaja itu ya kita mukul sesuatu dengan kayu, tapi ternyata mati, padahal kayu itu enggak kita rencanakan pembunuhan, tapi alat pukulnya bisa menyebabkan kematian walaupun tidak berencana bunuh, syibhul amdi. Kemudian al-khata', pembunuhan tersalah, tidur di ranjang tingkat 2, kemudian jatuh ke bawah di ranjang tingkat 1, meninggal orang, kita tidak tahu apa-apa. Ini diat ini orang hari ini meremehkannya. Yang tersalah pun disuruh bayar diat. Itu tabrakan, kecelakaan di jalan itu banyak sekali proses pembunuhan. Ada yang disengaja oleh supir L300, nggak mesti L300, disengaja nabrak orang, nyerempet orang, meninggal, itu ada hukumannya. Jadi kalau dimaafkan maka berubah menjadi diat. Dan diat yang sifatnya sengaja itu dibebankan harus membayar. Jadi si pembunuh atau wali keluarga pembunuh harus membayar kepada ahli waris yang telah memaafkannya dari qisas 100 ekor unta, dan tidak boleh anak unta. Kalau satu unta 20 juta, 100 ekor 2 M. Hari ini nggak ada orang bayar dia. Habis bunuh orang, penjara sekian tahun, kemudian tidak dijalankan hukum Allah. Nanti bedanya kalau syibhul amdi sama-sama 100 ekor, cuma bedanya disuruh bayar anak unta. Ada yang boleh bayar, yang kalau sengaja bayar sekaligus, kalau tidak sengaja bayarnya cicilan, kredit. Semuanya ada hukum. Nah, itu orang pertama halal darahnya. Orang kedua yang pernah berzina, yang pernah menikah kemudian masih berzina, tidak harus sedang menikah, duda, janda, kemudian berzina, maka hukum dalam Islam adalah rajam. Hukum dalam Islam adalah rajam. Kalau belum pernah menikah disuruh cambuk 100 kali. Sudah menikah disuruh rajam sampai meninggal. Belum meninggal jangan berhenti melempar batu. Yang melempar berpahala. Jadi Allah sampai mengatakan wala ta'khus bihi ma ra'fa. Jangan sayang kepada keduanya. Jadi begitu lewat dia ditanam, ambil batu lempar di kepalanya.
Dan itu pun batu-batu yang menyiksa. Tidak boleh ambil batu yang besar kemudian sekali tumpuk ke atas kepalanya mati. Harus batu-batu yang sifatnya menyiksa, pukul berkali-kali, belum meninggal lempar lagi sampai mati. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi hukuman kepada orang yang sudah pernah menikah tapi berzina. Dan orang yang ketiga adalah yang murtad. Hukuman murtad, kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam menjadi agama lain, faqtuluh, bunuhlah dia. Wajib bunuh. Cuma sebelum bunuh dikasih waktu istitabah, dikasih waktu 3 hari untuk kembali bertaubat, disuruh syahadat, disuruh berikan kembali pengajaran, disuruh bersyahadat. Tidak juga bunuh. Maka kemudian orang ini Abdullah bin Abi Sarah ini jadi dicari oleh sahabat untuk dibunuh, penulis wahyu yang murtad. Tapi kemudian dicari, dia melarikan diri. Lalu setelah melewati beberapa lama, dia muncul dan kemudian dia ternyata meminta perlindungan melalui Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan kemudian membawa dia ke hadapan Nabi SAW, dan dia benar-benar memohon perlindungan dari Nabi, dan Nabi berharap dia bisa masuk Islam kembali. Akhirnya Nabi menunda, tidak jadi diproses bunuh. Tapi ternyata dia tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Nah kemudian ketika terdengar dia meninggal, faqala Nabi berkata, innal arda lam taqbalhu, bumi tidak akan menerima jenazahnya, kata Nabi. Wa qala Anas, jadi akhirnya cerita itu putus sebentar. Lalu Anas bercerita kembali, fahaddatsani Abu Talha annahu atal arda allati mata fiha zalika ar-rajul. Anas bertemu dengan Abu Talha ini setelah beberapa lama kematian, beberapa hari atau beberapa bulan kematiannya, tidak disebutkan di sini jumlah harinya. Abu Talha menceritakan bahwa dia telah melewati tempat si laki-laki ini meninggal, tempat si laki-laki ini dikuburkan. Nah kemudian Abu Talha mengatakan, anna rajul fawajadahu mambuzan, laki-laki itu tercampak di atas tanah, terkapar. Faqala Abu Talha tanya kepada orang-orang kampung di situ, masya'nu hadzal rajul, kenapa laki-laki ini begini? Kenapa mayat ini kok terkapar di atas tanah? Kenapa kalian tidak tanam? Qalu, orang-orang kampung berkata, qad dafannahu miraran, kami telah berulang-ulang kali menanamnya. Berulang kali, miraran, berulang-ulang kali kami tanam, gali lagi. Kemudian falam taqbalhu al-ardu, dan ternyata tanah menolaknya kembali ke atas. Inilah bahayanya meremehkan Al-Quran. Hari ini yang mengolok-olok Al-Quran, mungkin kita tidak lihat bahwa dia ditolak bumi karena tidak ada fatwa Nabi untuk orang berikutnya. Karena Nabi tadi bersabda hanya untuk orang ini. Seandainya Nabi mengatakan semua yang mengolok-olok Al-Quran tidak diterima mayatnya, jenazahnya oleh bumi, maka sungguh hari ini yang mempermainkan Al-Quran akan sama kejadiannya. Itu seluruh jaringan Islam liberal, tidak satu pun diterima oleh bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahnya Nabi tidak memvonis untuk semuanya. Kita berharap yang begitu mudah-mudahan diterima oleh bumi. Jawablah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini disandingkan dengan kemuliaan orang yang menjaga surat Ali Imran dan Al-Baqarah di awal tadi. Setelah disandingkan dengan kalimat itu, ternyata ada orang yang mengolok-olok. Jadi berbanding terbalik, yang satu dimuliakan karena memuliakan Ali Imran dan Al-Baqarah, dan ternyata yang memuliakan ini berubah menjadi pengolok-olok, langsung bumi tidak menerimanya. Ini orang pertama yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bumi. Nah kemudian ada juga cerita kedua, ada dua orang yang murtad. Yang kedua itu salah satu Nasrani
masuk Islam karena pintar, juga disuruh tulis wahyu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya sama. Kemudian dia pun murtad. Dan juga kejadiannya sama, bahwa dia dalam hadis disebutkan begitu meninggal juga ditolak oleh bumi. Jadi ingin kita katakan bahawa berbahayanya orang-orang yang hari ini mempermainkan Al-Quran, mengambil ayat, menafsirkannya dengan hal yang lain. Ini adalah orang-orang yang bermasalah di hadapan Allah, walaupun di dunia Allah tidak nampakkan lagi sama dengan hukuman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berbicara dengan teman-teman dari Turki. Mereka hampir semuanya bercerita sama, yaitu raja mereka Mustafa Kemal Atatürk yang mensekulerkan Turki lebih daripada 30 tahun lamanya, sampai azan tidak dibolehkan dengan bahasa Arab, perempuan tidak akan diterima jadi PNS kalau berjilbab, kuliah tidak boleh pakai jilbab, kemudian khamar dihalalkan, semua urusan maksiat dihalalkan. Pokoknya Turki berubah jadi Eropah, dan Turki menggabungkan diri dalam Eropah. Cerita teman-teman Turki waktu di Mesir, mereka bercerita bahawa tersebar cerita di rakyat bahawa Mustafa Kemal Atatürk ini ketika meninggal sama kejadiannya, ditolak oleh bumi. Jadi menurut keterangan, berkali-kali ditanam, tapi tanah mengangkatnya kembali ke atas. Dan sampai hari ini Mustafa Kemal itu tidak ditanam, tapi diletakkan di atas tanah, hanya dibuat gundukan untuk menutupi jenazahnya. Ini sebenarnya juga ditulis. Kalau mungkin kalau di internet silakan cek kematian Mustafa Kemal Atatürk. Tapi pemerintah tidak pernah merilis dengan resmi tentang kejadian ini, mungkin untuk menutupi aib pada rajanya. Tapi begitulah Allah memberi laknat dan kemarahannya kepada orang-orang yang meremehkan Al-Quran. Baik, jemaah maka Allah. Jadi itu salah satu daripada fadilah dari surat Ali Imran, dimuliakan bagi mereka yang menguasai kandungan Ali Imran dan Al-Baqarah. Terakhir, fadilah yang terakhir juga kalau digabungkan bagi mereka yang suka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bahawa orang-orang yang hari ini suka bergaul, membaca, menguasai kandungan Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti Ali Imran dan Al-Baqarah akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang mencintainya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, iqra'u az-Zahrawain, bacalah dua ayat yang mekar, yang bercahaya. Zahrah bercahaya, yang mekar. Kenapa disebut Zahrah? Sudah kita jelaskan. Karena Ali Imran dan Al-Baqarah membongkar semua kegelapan yang ditutup-tutupi oleh Yahudi dan Nasrani. Al-Baqarah dan Ali Imran membongkar siapa Nabi Isa, membongkar bagaimana kisah Nabi Musa, membongkar bagaimana aib yang dilakukan oleh kalangan Yahudi dan Nasrani di kitab-kitab mereka. Bagaimana pengakuan mereka tentang Tuhan tiga, bagaimana pengakuan daripada orang-orang Yahudi tentang Tuhan yang lain selain Allah SWT. Jadi maka disebut Zahrawain. Bacalah, kata Rasulullah, sering-seringlah engkau baca Al-Baqarah, dua surat yang bercahaya. Apa dia? Rasulullah menjelaskan langsung Al-Baqarah wa surat Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kalau bagi siapa yang membacanya, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, kata Rasulullah, ketahuilah nanti di hari kiamat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang. Bentuknya bukan lagi bentuk Al-Quran, bukan lagi bentuknya huruf hijaiyah,
Bagaimana cara datangnya? Kata Rasulullah, ka'annahuma ghamamatani atau ka'annahuma ghayabatani atau ka'annahuma firqani min tayri sawaf. Bentuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang beriring-iringan seperti awan besar atau dua kelompok besar, dari model burung-burung. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang di yaumil hisab atau di padang mahsyar dalam bentuk awan yang menggumpal, dan itu awan besar. Juga kata Rasulullah seperti burung yang bergerombol, burung yang bergerombol. Jadi apa tujuan mereka datang? Apa tujuan mereka datang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhajjani an ashabihima. Mereka datang untuk mencari dan membela sahabat-sahabat mereka. Ashab, sahabat-sahabat mereka. Siapa yang dimaksud sahabat? Tentunya yang waktu di dunia hidup bersama Al-Baqarah dan Ali Imran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan mengatakan, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna akhzaha barakah, karena dengan membaca surah Al-Baqarah keberkahan, wa tarkuha hasrah, meninggalkan bacaan surah Al-Baqarah adalah kerugian, wa la tastati'u ma al-batlah, dan yang membaca Al-Baqarah tidak akan mampu dikuasai oleh penyihir, tidak mampu sihir penyihirnya. Itu Al-Baqarah sudah kita bahas di belakang. Tapi yang ingin kita katakan di sini bahawa ternyata pasangan dari Al-Baqarah yang akan datang memberi syafaat adalah Ali Imran, surat Ali Imran. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Tidak harus habis Al-Baqarah, Ali Imran, lalu orang lagi Al-Baqarah, Ali Imran, enggak pernah sampai ke An-Nisa. Bukan begitu maksudnya. Dulu gaya baca Quran sahabat itu diatur waktu. Ada yang seminggu khatam, ada yang sebulan khatam, ada yang bahkan meminta izin ke Nabi 3 hari. Bolehkah aku mengkhatamkan Quran 3 hari? Ya Rasulullah, aku mampu. Kata Rasulullah, jangan khatamkan dari 3 hari, karena kalau engkau khatamkan dalam 3 hari, engkau tidak akan mampu memahami kandungannya. Enggak sempat melihat terjemahan pun tidak sempat. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang mengulang-ulang mengkhatamkan Al-Quran. Tidak wajib hafal. Orang yang menghafal punya kelebihan tertentu. Tapi kita semua Pak, tidak semua kita mampu diberikan otak yang mampu mudah menghafal. Susah. Ada yang juz 30 hari ini belum selesai, baru dari wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada yang lebih sedikit. Makanya itu jangan hanya mengandalkan harus menghafal. Tidak Bapak Ibu, maka Allah yang sudah tidak mampu lagi menghafal, yang tahu diri bahawa dari dulu waktu SD memang ranking 35, ranking 38, model-model begitu Pak, IPK 2,5, ya, itu pun nilainya D, E, karena kasih sayang dosen, ditambah menjadi C plus pun tak dapat. Yang model-model tahu diri begini, maka sering-seringlah bacalah Al-Quran. Jadi tidak harus dihafal, bacalah Al-Quran. Jadi setiap hari atur kalau bisa 1 hari 1 juz. Kalau bisa, tidak mampu aturlah beberapa makra'. Jadi dalam satu surat itu, dalam 1 juz ada 8 makra' tempat berhenti kalau mushaf Utsmani. Baca 1 hari 2 makra', maka insya-Allah 4 hari sudah 1 juz. 8 hari sudah 2 juz. Jadi jangan sampai bacaan terakhir kita adalah di hari akhir Ramadan. Jangan sampai bacaan terakhir kita Al-Quran di hari terakhir Ramadan. Begitu 1 Syawal kita melupakan Quran dengan pemandangan lontong, kemudian kuih bawang, lalu kemudian macam model, kita lupa sampai hari ini. Subhanallah, ada yang tidak pernah pegang lagi Al-Quran dari semenjak setelah Ramadan sampai hari ini. Sedangkan Quran dijanjikan membela kita di hari kiamat, di saat kita butuh pembela, di saat kita tidak tahu di mana anak isteri kita. Kita tidak tahu. Alhamdulillah kalau punya anak yang saleh. Dan ini salah satu daripada kelebihan daripada Ali Imran. Maka jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala, semangatlah, kembali bersemangatlah untuk mengulang-ulang khatam Al-Quran sehingga bisa kembali ke ayat yang sama, Al-Baqarah dan Ali Imran.
Cuma nanti kalau punya masalah tertentu, di situ saja mengulang wirid-wirid tertentu seperti tadi, hutang banyak, wiridkan itu, wiridkan yang sudah kita beritahukan, baca ayat 26, 27, kemudian baca tambahan doa dari Nabi Rahmanid Dunya. Itu tambahannya sudah kita bagikan. Dan mudah-mudahan kalau yakin kepada Allah tanpa keraguan-raguan dengan kuasa Allah, maka hutang itu terbayarkan. Walaupun hutang itu bentuknya hutang haram. Mana hutang haram? Itu bayar bunga bank itu hutang haram. Sudah berhutang, sudah haram, hutang lagi. Sudah hutang, haram lagi. Kerana doa bukan? Makanya dalam hukum silahkan buka kitab fikih. Itu hutang dengan bank itu, hutang ribanya, bunganya, bunganya wajib bayar atau tidak? Semua ulama fikih menjawab tidak wajib bayar. Kalau bapak mau melarikan diri, boleh, siap-siap dikejar sama polisi. Tapi dari segi agama tidak ada kewajiban, karena berawal dari sumber yang haram, berawal dari proses settingan haram. Tidak ada kewajiban untuk bayar. Yang wajib bayar mana? Pokoknya saja. Setelah itu siap-siap berhadapan dengan urusan negara. Jadi ditangkap karena urusan dunia. Kalau dengan Allah tidak bermasalah. Cuma Allah membuat masalah di saat dia tidak taubat-taubat, jatuh ke dalam dunia pinjam meminjam seperti itu terus-terusan. Jadi jawab mereka Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kami berdoa. Dan semoga apa yang kita kabarkan bukan hanya didengarkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan semangat kita untuk bersama Al-Baqarah dan Ali Imran. InsyaAllah minggu berikutnya kita akan masuk ke dalam surat An-Nisa dan seterusnya. Dan kita tidak akan membahas sesuatu yang tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat Nabi SAW. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.